Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi berjumpa kembali bersama saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah, dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, dan terutama diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan tirukan. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Oke, kita langsung bahas tajwidnya. Wallahu yashhadu. Di sini ada lafdzul jalalah atau Allahu. Lafdzul jalalah itu panjang, kalau di depan panjang dua ketukan ya. Wallahu, seperti itu. Di samping dua ketukan di situ ada alif lam syamsiyah karena ada tasydidnya. Wallahu yashhadu innahum. Di sini ada nun tasydid berdiri sendiri, artinya gunnah musyaddadah, dengung dua ketukan. Innahum lakazibun. Hum la mim mati bertemu dengan lam, jelas terang karena izhar safawi. Izhar safawi jelas terang, tidak boleh sentak, tidak boleh dengung. Innahum lakazibun. Salah. Innahum lakazibun juga salah. Yang betul innahum lakazibun. Hum laka, seperti itu. Lakazibun. Ka di sini panjang dua ketukan karena di sini ada alif. Sebelumnya alif itu ada fathah. Ya, sebelumnya alif itu fathah, mad asli atau mad tabi'i. Lakazibun. Zibun, bun. Di sini ada mad asli. Ya, karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Sebelumnya wawu mati itu dhammah, makanya itu mad asli. Berhubung di sini mad asli diakhiri huruf hidup berupa na dan berada di waqaf, maka panjangnya boleh dua. Bukan dua saja, tapi boleh dua, boleh empat, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena ini berubah menjadi mad arid lis sukun. Seperti itu. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. La yaskhar qawmun min qawm. La yaskhar. La panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. La yaskhar. Khar, ra-nya tebal, tafkhim, tebal ya. La yaskhar qawmun. Qaw sifat lin ya. Sifat lin lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh didengungkan. Qaumun itu salah
karena sifat lin, bukan madlin tapi sifat lin. La yaskhar qaumun min, tanwin bertemu dengan mim. Jadi cara bacanya itu masuk ke mim yang kedua disertai dengung 2 ketukan. Kenapa? Karena ini idgham bi gunnah. Hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, bi gunnah dengan dengung. La yaskhar qaumun min qaum. Non mati bertemu dengan qaf. Cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya ditambah dengan ng. Maka bacanya ming seperti itu. Dibaca ing seperti itu ya. Khusus qaf dan kaf. Ming qaum. Nah, qaum di sini kan qaum tadi sifat lin. Yang ini qaum karena di sini waqaf ya. Maka kalau ada sifat lin terus berada di waqaf, maka itu namanya madlin ya. Jadi madlin itu sifat lin yang berada di waqaf. Jadi panjangnya sama seperti mad arid lis sukun. Namanya mad. Maka panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan, sama seperti mad arid lis sukun. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. La yaskhar qaumun min qaum ihbita bisalamin minna wa barakatin alaik. Ihbita. Di sini ada to. To-nya berharokat sukun. Hukum qalqalah berlaku. Kenapa? Karena to-nya sudah memenuhi syarat, yaitu sukun atau mati. Jadi syaratnya hukum qalqalah itu berlaku, yaitu harus huruf qalqalahnya harus berharokat sukun atau mati. Huruf qalqalah itu hanya 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Cara bacanya dipantulkan ke huruf qalqalahnya. Kalau yang ini ke huruf to. Ihbita, seperti itu ya. Ihbita bisalamin minna. Bisala, la panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena ada alif diawali dengan fathah. Atau ada alif sebelumnya fathah, ada fathah. Mad arid, mad asli atau mad tabi'i. Ihbita bisalamin minna. Non tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung 2 ketukan. Karena idgham bi gunnah. Idgham itu masuk bi gunnah dengan dengung, masuk ke mim disertai dengung 2 ketukan ya. Bisalamin minna, seperti itu. Minna, non tasydid. Di sini ada non tasydid berdiri sendiri. Non tasydidnya berdiri sendiri. Artinya gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Nah, panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena ada alif. Ya, ini alif sebelumnya fathah atau alif diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Ihbita bisalamin minna wa barakatin alaik. Wa barakatin, ka panjang 2 ketukan karena ada alif. Ini kafnya itu kan asalnya kafnya seperti ini. Karena ditambah alif maka seperti ini bentuknya. Nah, artinya kalau ada alif itu panjang 2 ketukan. Wa baraka 2 ketukan karena mad asli atau mad tabi'i.
wa barakatin alaik. Tanwin bertemu dengan ain, jelas terang karena izhar halki ya, atau ada yang mengatakan izhar hakiki. Nah, izhar halki atau izhar hakiki ya, izhar asli seperti itu. Tanwin bertemu dengan ain, jelas terang, tidak boleh dengung, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan. Wa barakatin alaik, itu tidak boleh ya, karena izhar itu jelas. Wa barakatin alaik, jadi tin alaik seperti itu. Alaik sifat lin diakhiri huruf hidup berada di waqaf ya, berarti ini namanya mad lin. Mad lin itu panjangnya sama dengan mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan seperti itu. Mari kita mulai, ulang sekali lagi dari awal agar bacaan kita cepat lancar. Ihbita bisalamin minna wa barakatin alaik. Kita lanjutkan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at, mati ya, ti panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah, mad asli atau mad tabi'i. Wa rahmati wasi'at, taknya ya harus ada hamesnya karena huruf hames ada nafasnya yang keluar. Wasi'at seperti itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kulla syai'. Nah, madlin ya. Karena kalau madlin itu waw mati diawali dengan fathah berada di waqaf, atau ya mati diawali dengan fathah berada di waqaf, seperti itu ya. Makanya dibaca madlin panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan seperti mad arid li sukun ya. Oke, kalau mad arid li sukun itu waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh seperti itu, atau alif sebelumnya fathah tapi diakhiri huruf hidup begitu. Sama seperti madlin dan panjangnya pun sama. Jadi sama-sama mad begitu, sama-sama panjang. Oke, kita ulang sekali lagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa hiya tajri bihim fi mawj. Wa hiya tajri. Di sini ada hurufnya qalqalah dan sudah memenuhi syarat yaitu sukun atau mati. Artinya hukum qalqalah ini berlaku. Qalqalah apa? Karena ada di tengah berarti qalqalah sugro ya. Tajri harus dipantulkan ke huruf jimnya, huruf qalqalahnya. Wa hiya tajri bihim, ri panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya kasroh. Wa hiya tajri bihim fi mawj. Bihim fi, mim mati bertemu dengan fa. Mim mati bertemu dengan fa, cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena izhar syafawi. Izhar syafawi itu jelas terang. Sama dengan izhar halki, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Bihim
fi itu salah. Yang betul bihim fi, bihim fi, seperti itu ya. Jangan disentak juga. Jadi izhar safawi itu hurufnya semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, begitu. Apabila ada mim mati, karena hukum mim mati termasuk hukum mim mati ya, maka mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Makanya dibaca jelas terang. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Fi panjang dua ketukan karena ada ya mati. Ini ya mati ya, karena cuman gak ada matinya atau sukunnya. Ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh. Panjang dua ketukan. Fi mauj. Mauj ini madlin ya, karena waw mati diawali dengan fathah berada di waqaf ya. Sifat lin berada di waqaf itu madlin. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Terus yang terakhir mauj. Jimnya kan tanwin awalnya. Karena waqaf maka berubah menjadi sukun atau mati. Jim ini termasuk hurufnya qalqalah. Nah, karena jimnya berharokat sukun maka berlaku hukum qalqalah. Kalau di akhir seperti ini namanya qalqalah kubra. Kalau di awal tadi tajri, ini di tengah ya. Ini namanya qalqalah sugro. Kalau di awal atau di tengah itu qalqalah sugro. Kalau di akhir ini namanya qalqalah kubra ya. Mauj. Jadi dipantulkannya ke huruf jimnya, huruf qalqalahnya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Falyabudu hadzal bait. Falyabudu panjang dua ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhamma. Ini ada yang mengatakan mad badal atau mad asli ya, mad tabi'i ya. Saya mengatakan mad tabi'i saja. Oke. Falyabudu panjangnya sama dua ketukan. Mad badal, mad iwad, mad tabi'i itu namanya sama dua ketukan atau dua harokat. Falyabudu hadzal bait. Rabbaha panjang dua ketukan ini karena ada tanda berdiri di atasnya atau harokat fathah berdiri atau ada alifnya di atasnya itu sama aja ya, karena sama-sama mad asli ya, mad tabi'i. Hadzal bait. Di sini awalnya za ini panjang. Berhubung za ini bertemu dengan hamzah wasol, berarti ada alif bertemu dengan hamzah wasol di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah alif dan hamzah wasolnya ada di tengah-tengah antara zal dan lam. Artinya ini alif dan hamzahnya ini tidak dianggap. Cara bacanya langsung ke lam. Jadi lamnya berharokat sukun. Jadi langsung ke sukunnya. Nah, lam sukunnya. Hadzal begitu. Jadi tidak perlu dibaca hadzal. Beda ya. Jadi harus langsung ke lam sukunnya, lam matinya. Hadzal bait. Ya, bait ini sifat lin di akhir huruf hidup berada di waqaf. Ini namanya madlin. Ya, madlayyin atau madlin. Madlin itu panjang sama seperti mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Taknya karena waqaf di sini maka taknya berubah menjadi sukun. Taknya huruf hamzah harus ada nafas yang keluar. Bait. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita.
falyabudu rabba hadzal bait. Kita lanjutkan. Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Fas'au, di sini ada alif ya, sebenarnya ini hamzah wasal, cuman karena tidak ada harokatnya, maka kalau ada hamzah wasal di tengah diapit dua huruf fa dan sin seperti ini atau yang lainnya, maka hamzah wasalnya tidak dianggap seperti itu. Langsung ke sin sukunnya atau sin matinya. Fas'au, au, di sini ada sifat lin. Wawu mati diawali dengan fathah. Jadi sifat lin ada di tengah, bukan di waqaf ya, bukan di akhir kalimat, makanya ini namanya sifat lin. Fas'au ila, au, sifat lin lentur lemes tidak boleh disentak. Fas'au ila dzikrillahi, ila panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri, ada alif yang berdiri, ada fathah berdiri, ya sama saja ya. Ini mad asli. Ila dzikrillah, kafnya ini huruf hamzah harus ada desis atau nafas yang keluar. Dzikrillah, seperti itu. Seperti itu ya. Fas'au ila dzikrillahi. Lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu mengandung dua hukum. Yang pertama bacaan asy-syamsiyah, yang kedua yaitu mad asli. Kenapa? Karena ada tanda berdiri di atasnya. Dan panjangnya kalau di tengah dan di depan atau di tengah itu panjangnya hanya dua ketukan. Di depan maupun di tengah hanya dua ketukan. Lafdul jalalah. Kalau di akhir kalimat maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Karena berubah menjadi mad arid lis sukun, seperti itu. Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Seperti itu ya. Wazaru. Di sini awalnya panjang ya. Karena berhubung bertemu dengan hamzah, artinya ini mad ini, alif ini dan wawu ini diapit semuanya ya. Diapit antara ro dan lam mati atau lam sukun. Artinya hamzah wasal dan alif wawu ini, wawu alif dan hamzah wasal ini tidak dianggap. Langsung masuk ke lamnya. Kalau tasydid berarti langsung masuk ke tasydid. Kalau berhubung ini lamnya mati, maka langsung masuk ke lam matinya atau lam sukunnya. Wazarul bai'. Bai' matlin, panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Ya, mad layyin. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Fa'anzalallahu. Di sini ada nun mati bertemu dengan zayin. Nun mati bertemu dengan za. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf za-nya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Fa'anzalallahu. Allahu lafdul jalalah dari tengah panjang 2 ketukan ya, tidak berubah. Kalau di tengah di depan panjang 2 ketukan, tidak boleh dirubah panjangnya. Fa'anzalallahu sakinatahu. Sakinatahu, begitu. Sakinatahu, ki panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh.
Sakinatahu, hu panjang 2 ketukan karena di sini ada dhammah kebalik. Pokoknya kalau ada dhammah kebalik ini namanya panjang 2 ketukan ya. Tidak boleh tidak panjang. Karena dhammahnya kebalik seperti 6 begitu. Sakinatahu alaihi sifat lin sifat lin diakhiri huruf hidup berada di waqaf jadi mad lin atau mad layyin. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan seperti mad arid disukun. Oke, kita ulang dari depan biar cepat lancar bacaan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lanjutkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima. Fayunabbi'ukum ini pendek semuanya. Di sini fayunabbi'ukum bima. Mim mati bertemu dengan ba. Jadi cara bacanya samar, dengung, 2 ketukan. Kenapa? Karena ikhfa safawi. Hukum mim mati. Ikhfa safawi. Dengung. Fayunabbi'ukum bima. Ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kuntum nun mati bertemu dengan tak, samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya karena ikhfa hakiki. Kuntum bima kuntum ta'malun. Mim mati bertemu dengan tak, jelas terang karena izhar safawi. Bima kuntum ta'malun. Ikhfa izhar safawi jelas ya, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Bima kuntum ta'malun. Ta'malun ini mad asli karena ada waw mati diawali dengan dhammah terus diakhiri huruf hidup berada di waqaf. Ini mad arid lisukun. Mad asli diakhiri huruf hidup berada di waqaf. Mad arid lisukun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Oke, kita ulang dari depan biar cepat lancar bacaan kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum, baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung silahkan bergabung. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan harta, dengan rizki dan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, baik itu cara baca saya maupun penjelasan dan keterangan yang saya sampaikan. Saya mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.